materi hari ini masih berkelanjutan dengan judul kaitan kitab suci ya Ibu Bapak ya. Nanti materinya akan dibedah oleh Romo Denny supaya nanti dipersiapkan semuanya. Oke, kita akan mulai. Saya persilakan Romo Denny, selamat sore, Baik, salam terima kasih. Selamat sejahtera. malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang sebetulnya ini sangat khas Katolik begitu. Eh, Bagaimana cara kita mempersepsi yang kemarin kan kitab suci itu, lalu dalam mempersepsi kitab suci itu kita eh, memiliki apa yang disebut dengan relasi yang substansial. Baik, malam hari ini judulnya ini. Judulnya ini, Yesus sebagai anak Allah secara ontologis dalam liturgi. Iman yang dirayakan dalam misteri Trinitaris dan kanon kitab suci sebagai kristalisasi perayaan kitab suci di dalam liturgi. Jadi poinnya ada kanon kitab suci sebagai kristalisasi perayaan liturgi. Kemudian perayaan liturgi itu sebagai iman yang dirayakan, tetapi iman yang dirayakan itu ada dalam eh, konteks iman trinitaris, sehingga ketika kita menghadirkan kepribadian Yesus sebagai sungguh Allah, sungguh manusia, konteks orang Kristianinya ada dalam konteks liturgi. Baik, pendahulunya begini. Gereja Katolik meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah secara ontologis, yang berarti bahwa keputraannya bukan sekedar gelar simbolis, moral, atau fungsional. Namun, kepercayaan ini berproses dengan apa yang disebut Mysterium Fidei. Maka Mysterium Fidei sebagai sebuah misteri iman, sebetulnya jalannya itu bertahap sukesif. Seperti misalnya kalau kita baca dalam Ibrani 1 ayat 1 itu. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, dalam pengalaman suksesif ini, lalu kita juga ingat apa yang menjadi kesaksian jemaat awali yang dirayakan oleh Paulus. Saya ingat ini tentang perjamuan, tentang Ekaristi Paulus. Dia mengatakan begini sebentar ya. Di dalam satu Korintus itu, 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah, dengan uh, jejak-jejak seperti itu, lalu kita juga punya pengalaman misalnya ketika Paulus harus menjelaskan kebangkitan, dia di 1 Korintus pasal 15 ayat 3, dia mengatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci,
Jadi kalau kita mengatakan sesuai dengan kitab suci itu bukan perkara apa yang disebut halnya itu ada di kitab suci, bukan. Tetapi pewartaan tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu adalah sebuah pewartaan yang dinyatakan dalam pengalaman kitab suci tentang anak manusia yang menderita seperti yang dinyatakan pada pernyataan bahwa Yesus akan menderita, bahwa ia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci dan seterusnya. Jadi memang perayaan itu ada pengalaman jemaat di dalamnya. Lalu sekarang yang kedua, kalau begitu liturgi bagi kita orang Katolik bukan hanya ritual keagamaan, tetapi perayaan iman yang menghubungkan dunia dengan realitas surgawi. Dalam perayaan Ekaristi, gereja berpartisipasi dalam misteri Trinitas. Allah Bapa menerima persembahan, Yesus Kristus Sang Putra mempersembahkan dirinya, Roh Kudus menguduskan umat dan menghadirkan Kristus dalam sakramen. Ini semua kita bisa telusuri dalam pengalaman mulai dari prefasi sampai doksologi. Jadi, apa yang menjadi kekhasan liturgi Kristiani berbeda dengan liturgi Yahudi dalam ibadat sinagoga yang berhenti sampai di homili dan doa umat. Kristiani meneruskannya dalam perjamuan Ekaristi dalam konteks Trinitas. Nah, dalam konteks Trinitas inilah maka pembacaan kitab suci itu terbentuk dari pengalaman liturgi. Sehingga kalau kita memakai konsekuensi logisnya, yang ada dulu itu adalah gerejanya, himpunan murid-murid yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu sebagai himpunan, mereka merenungkan pengalaman imannya, memberi penafsiran baru atas bacaan perjanjian yang kita sebut sebagai perjanjian lama atau atas bacaan kitab suci Yahudi itu, dan mereka juga membacakan surat-surat dari para rasul yang pada waktu itu sudah mulai dianggap kanon, sudah mulai dianggap sebagai memiliki hikmat. Itu saya baca misalnya dalam surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 16. Jadi ketika penulisan surat Petrus ini sudah tersebar di antara mereka, gereja awal mula itu ini, saya baca ya, dari ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, dan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya tulisan-tulisan yang lain, tetapi dalam teks Yunaninya kata tulisan-tulisan yang lain itu merujuk kepada teks-teks kitab suci yang sudah dikanonkan begitu, atau sudah diterima sebagai memang pernyataan diri Allah dalam kehidupan jemaat. Kitab-kitab yang masuk dalam kanon bukanlah hasil keputusan arbitrer, artinya suka tidak suka, voting dan seterusnya, melainkan sebuah kristalisasi dari iman yang telah dirayakan dalam liturgi. Sehingga mengapa kitab tertentu tidak masuk ke dalam kanon, mengapa yang ini masuk, contoh seperti misalnya kitab Didache ditulis sekitar tahun 100 eh, hampir bersamaan dengan penulisan dari
Injil Yohanes, tetapi didake tidak dimasukkan dalam kanon gitu loh. Ada kriteria yang disebut dengan eh, ini kriteria Mysterium Fidei, bahwa perayaan Ekaristi itu adalah sebuah peragaan atas iman yang dinyatakan dalam tulisan-tulisan atau dalam teks-teks kitab suci, bahwa yang ada dulu adalah gerejanya, gereja memutuskan untuk memakai yang teks ini dan tidak memakai teks yang tertentu, dan konteksnya ada di dalam perayaan liturgi. Sekarang, Mysterium Fidei. Mysterium Fidei itu dipahami sebagai misteri iman. Dalam tradisi gereja, kita bisa rujuk misalnya di dalam Efesus 3 ayat 9. Dikatakan begini, yang dahulu, ini 3:9. Saya mulai dari 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Allah siapa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian juga dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan hikmat yang tersembunyi itu loh. Dalam konteks ini, Mysterium Fidei itu, hikmat yang tersembunyi itu berpuncak kepada pengenalan diri Kristus yang paling ultim atau yang paling final. Dia sebagai pewahyuan final, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Lalu kenangkanlah ini sebagai peringatan akan daku itu loh. Maka kata peringatan itu, para saudara, bukan cuma sekedar memoria nostalgia, tetapi kata peringatan itu dalam arti bahasanya menjadi sebuah saat ketika peristiwa Allah hidup kembali itu loh. Jadi kata memoria itu bukan sekedar ingatan, kenangan, tetapi pada saat itu Allah yang bertindak menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan umatnya, Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang berpaut kepadanya, itu peristiwa itu terjadi seperti ketika saat pertamanya. Kita bisa mengerti misalnya dengan istilah oktav, oktav Natal, oktav Paskah. Peristiwanya itu 1 hari Minggu, tetapi karena begitu gembira, begitu senangnya, dimolorkan peristiwa itu sehingga menjadi 8 hari. Ini yang saya katakan kepada Anda, waktu dalam pemahaman Kristiani, dalam pemahaman background latar belakang Yahudi, waktu itu bukan dalam waktu kronologis Yunani 1, 2, 3, tetapi dalam waktu yang disebut sebagai pengalaman dalam rahmat, pengalaman uh, ini diberi istilah teknisnya kairos. Pengalaman itu menjadi nyata di dalam sebuah peristiwa yang namanya peristiwa Ekaristi. Itulah sebabnya ketika setelah kata-kata institusi, imam berkata, marilah mewartakan misteri iman. Umat menjawab, Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Atau rumusannya misalnya, eh, kematianmu kami kenangkan, kebangkitanmu kami rayakan, kedatanganmu kami rindukan. Atau juga bisa dalam perumusan, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, kami mewartakan wafatmu ya Tuhan, hingga Engkau datang. Maka apa yang disebut dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, Kristus sebagai puncak revelasi,
oleh gereja awali dialami dalam pengalaman liturgi. Sekarang, kalau begitu, eh, kitab suci dan keberadaannya yang hari ini tadi kita perbincangkan tentang teks dan terjemahan seterusnya, kita tidak sedang dalam konteks membahas edisi kritis bagaimana kitab suci itu sampai kepada kita, tetapi kita eh, membahas hal bagaimana kitab suci itu dipahami dalam konstelasi atau tata iman kita. Maka kitab suci, kalau saudara tadi eh, ingat yang kalimatnya Paulus itu, ini rahasia Allah atau hikmat Allah yang tersembunyi sudah dinyatakan dalam keberadaan Yesus Kristus, maka kitab suci itu mewartakan misteri iman. Inilah sebabnya mengapa orang Katolik atau orang Kristiani tidak menerima setelah Kristus ada nabi-nabi lain, karena sudah final. Dalam rumusan De Verbum dikatakan begini, tidak lagi dinantikan wahyu yang bersifat umum atau general sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau misalnya ada orang-orang yang mendapat karunia pernyataan-pernyataan rohani tertentu, itu jawabannya adalah wahyu personal yang tidak mengikat kehidupannya gereja. Diterima silakan, tidak diterima ya sudah, tidak apa-apa, tidak berpengaruh dalam tata iman kita. Nah, ketika kita suci itu mewartakan misteri iman yang dikatakan oleh Paulus yang tersembunyi berabad-abad dan sekarang dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus, maka ekaristi itulah yang kemudian menjadikan misteri iman itu real itu loh, nyata itu loh. Bukan hanya peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang silam, tetapi itu adalah peristiwa yang terjadi hari ini. Mengapa? Karena kita berkeyakinan dasarnya pada misalnya seperti kalimatnya dalam surat Ibrani. Kalau yang Bapak Ibu masih ingat yaitu Ibrani berapa? 8 atau 9 itu. Bentar ya. Ibrani 8. Bunyinya adalah atas 12. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Memberikan peringatan komunitas. Ibrani berapa itu ya? Ibrani 12 itu tentang, saya bisa minta tolong ya, siapa yang menemukan ya? Bunyinya itu, Yesus Kristus tetap sama Berani dahulu. 13 Romo ayat 13 8. ya? 13 ayat Oh 8. betul, betul. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ekaristi, itu bukan Kristus yang lain, itu Kristus yang sama itu loh. Nanti dalam aspek inilah kita bisa mengerti mengapa peringatan arwah bagi orang Katolik bukan sekedar ibadah penghiburan. Sebab sebagaimana kalau saya boleh bercerita, ketika ibu saya meninggal, saya rindu, maka perjumpaan dengan ibu yang sudah meninggal itu hanya di dalam perayaan Ekaristi yang dulu disambut oleh ibu saya, tubuh Kristus ketika dia masih hidup, dan yang hari ini saya sambut itu adalah Kristus yang sama. Maka perjumpaan di dalam perayaan Ekaristi itu menyatukan hidup kita yang masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Sehingga itu sebabnya mengapa orang Katolik kemudian meminta intensi misa untuk orang-orang yang meninggal dunia dalam perayaan Ekaristi. Karena kesadaran bahwa hidup kita itu sudah terjadi. Artinya, kalau Anda yakin dalam iman bahwa Kristus sudah bangkit, maka persatuan saya dengan Kristus yang bangkit itu sudah terjadi, tetapi belum paripurna atau belum final ketika nanti finalnya ketika saya ada dalam kebersatuan hidup rohani ketika saya meninggal itu loh. Nah, sekarang dalam konteks ini, dalam perayaan liturgi inilah, maka muncul dalam benak kita, dalam iman kita, konsep atau iman Yesus Kristus sebagai anak Allah gitu loh. Jadi kalau saya mendengarkan saudara-saudara kita yang berdebat, yang berargumentasi, yang ditanya lalu yang menjawab, semuanya itu berpadanan patokannya langsung baca kitab suci.
Saya seringkali mendengarkan khotbah mereka tuh lama-lama bising dulu atau mendengarkan perdebatannya bising. Kok kamu tahu bahwa Yesus disebut anak Allah? Apa buktinya? Atau yang kedua, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah? Yang ketiga, bagaimana mungkin anak Allah mati? Bagaimana yang keempat, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia dulu? Lalu argumentasinya langsung diarahkan kepada argumentasi kitab suci seolah-olah kitab suci itu yang mengawali hidup gereja dulu. Saudara semua tidak, saudara. Yang ada dulu itu adalah gereja yang ada dulu, yang membaca, merenungkan peristiwa Yesus sengsara wafat dan kebangkitan dalam konstelasi atau dalam latar belakang pemikiran pengharapan eskatologi dari orang-orang yang disebut Yahudi ini pada masa Yesus abad yang pertama. Jadi kebaruan Kristianinya adalah orang-orang Kristiani memberikan penafsiran baru dalam pengalaman bersama Yesus tentang apa-apa yang mereka baca di dalam bacaan-bacaan entah kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Pentateuk atau kitab-kitab penabian atau kitab-kitab yang disebut kebijaksanaan atau dalam kitab-kitab sejarah. Dibaca ulang lalu ditafsirkan dalam penafsiran Katolik dulu atau penafsiran Kristiani. Nah, sekarang dalam konteks ini lalu saya masukkan kepada Anda background-nya atau konteksnya itu adalah perayaan liturgi. Tapi saya mulai dulu dari Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, istilah anak Allah digunakan dalam berbagai konteks, tetapi tidak secara eksplisit mengacu pada keilahian seseorang. Namun konsep ini menjadi dasar pemahaman tentang Yesus, siapa dia. Yang pertama, Israel sebagai anak Allah. Allah menyebut bangsa Israel sebagai anaknya yang dikasihi. Misalnya, dalam Ulangan 14 ayat 1, engkau adalah anak-anak Tuhan Allahmu. Atau dari Hosea pasal 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku. Memang dengan mengatakan dari Mesir kupanggil anakku, ada hubungan khusus antara Allah dengan umatnya. Sehingga kalau saudara kemudian bertanya, apa fungsi sunat di dalam mentalitas Yahudi ini? Jawabannya, sunat adalah tanda yang tak bisa dihilangkan tentang janji Allah bahwa Allah adalah pemilik dari bangsa ini gitu loh. Sehingga kalau saudara kemudian uh, merenungkan lebih lanjut, keputraan ini adalah keputraan bersifat perjanjian dan tandanya adalah tanda sunat. Tapi ini bukan dalam arti ontologis atau dalam arti substansial. Lalu raja sebagai anak Allah. Dalam teologi kerajaan Israel, raja sering disebut sebagai anak Allah dalam arti representasi keberadaan diri Allah. Tuhan telah berfirman kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Ini Mazmur Raja, Mazmur 2. Kalau disebut pada hari ini engkau telah kuperanakkan, ini tidak berarti bahwa raja memiliki kodrat ilahi atau kodrat ontologi, melainkan bahwa raja menerima mandat dan otoritas dari Allah untuk memelihara, untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi bangsa atas nama Allah. Yang berikutnya, anak manusia dalam nubuat Daniel. Dalam Daniel pasal 7, tentang nubuatan malam hari itu, digambarkan seorang seperti anak manusia yang menerima kuasa dan kemuliaan dari Allah. Yesus seringkali merujuk dirinya ketika dia merujuk peristiwa sengsara dan wafatnya. Anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua menderita sengsara. Tetapi pada hari ketiga ia akan hidup kembali dulu dalam pengalaman peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dalam kitab Daniel sendiri, dalam Perjanjian Lama, figur anak manusia ini disebut memiliki keunikan. Tidak hanya berperan sebagai raja,
tetapi juga memiliki status yang mendekati status keilahian, sesuatu yang tidak dimiliki raja-raja Israel. Dalam istilah kita bahasa Indonesia itu statusnya dewa raja itu melekat menjadi satu, memiliki keilahian. Pada tahap ini, Perjanjian Lama memberikan landasan konsep keputraan Allah, tetapi belum sampai pada pemahaman bahwa anak Allah memiliki kodrat yang sama dengan Allah. Sekarang, eh, dalam pengalaman Perjanjian Baru, Yesus menyatakan keputraannya, keputraan ilahi ini sebagai keputraan ontologis. Bukan sekedar gelar kehormatan, anak Allah adalah pernyataan kodrat ilahinya. Yang pertama, bahwa sebutan anak Allah itu menunjukkan relasi yang unik, khas. Maka ketika Yesus menggunakan istilah Bapa, cara dia menyatakan Allah sebagai Bapanya, misalnya dalam doa Bapa kami, itu tidak ada dalam konteks tradisi Yahudi. Ia tidak hanya menyebut Allah sebagai Bapanya, tetapi menegaskan hubungannya yang unik dan eksklusif loh. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ada relasi timbal balik yang eh, personal, erat, intim antara Yesus dan Bapa, Allah yang disebut sebagai Bapanya itu, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya dalam aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 10:30. Ini bukan sekedar hubungan moral atau figuratif, melainkan ada yang disebut kesatuan hakikat atau kesatuan ontologi. Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang saya mau bukakan untuk Anda ketika Yesus eh, yang kedatangan apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka tuh. Lalu percakapan tentang Abraham. Saya ini di Yohanes 8. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Maka saudara Anda boleh bertanya, apa bedanya orang Samaria? Orang Samaria dituduh tidak menerima revelasi secara lengkap. Kanon Samaria hanya kanon Pentateuch 5 kitab Taurat Musa. Mereka tidak menerima kitab nabi-nabi dan kitab-kitab yang lain. Lalu kerasukan setan, omong yang bukan berasal dari roh Allah. Artinya, kamu bukan orang Yahudi, kalau kurang lebihnya begitu. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Artinya, kalau kamu percaya bahwa Allah adalah Bapamu, dalam konteks tadi keputraan eh, Israel adalah anak-anakku, atau dari Mesirku panggil anakku, maka seharusnya kalau kamu menghormati Allah sebagai Bapamu, maka kamu menghormati aku, karena aku berasal dari Bapa itu loh. Aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Nah ini saudara, pernyataan Yesus tentang keputraan ilahinya. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu
tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Lalu sekarang kan pertanyaannya, Bapak Abraham bersukacita karena telah melihat hariku. Hari apa? Saudara ingat ketika kepada Abraham dalam kitab Kejadian diberi janji, kamu akan menjadi bangsa yang besar dan darimu segala bangsa akan beroleh berkat itu loh. Dalam konteks itu saudara. Jadi ketika dikatakan Bapamu Abraham bergembira karena dia telah melihat hariku, akan janji yang dijanjikan itu akan terlaksana. Maka ketika saudara membaca lebih lanjut, ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kenapa? Karena janji itu akan digenapi, dipenuhi dalam pernyataan diri Yesus. Sekarang dengan cara ini saudara bisa mengerti mengapa di dalam Injil Matius ada silsilah Yesus, dalam Injil Lukas ada silsilah Yesus. Untuk mengatakan bahwa janji yang diberikan kepada Abraham itu digenapi dan dipenuhi. Dan dalam pengalaman Injil Yohanes, inilah tanda yang disebut dengan, atau inilah pemahaman yang disebut dengan iman akan preeksistensi Allah Putra yang sudah ada sebelum adanya waktu itu loh. Ayat berikutnya, maka kata orang Yahudi itu, kepadamu umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham itu loh. Umur 50 itu kan umur orang boleh memberi nasihat kan. Lalu kalau umur 40 katanya itu kan umur orang boleh memimpin, umur 30 orang boleh mengajar. Antara umur 12 sampai umur 30 Yesus kemana ya? Jawabannya ya dia bersama dengan keluarganya dalam proses sehari-hari yang ada bagi orang-orang Yahudi pada masanya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada dulu. Nah ini pernyataan preeksistensi Allah Putra yang menyatakan kediriannya dalam hidup Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bertanya, kapan dia menyatakan kealahannya? Ya jawaban saya di Yohanes 8 ayat 48, sebelum Abraham ada, aku ada itu loh. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus karena Yesus dipandang menghujat atau dipandang menistakan Allah. Sehingga setelah saudara memahami konteks Injil Yohanes ini yang menyatakan sebagai kesatuan ontologi antara Yesus dan Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, inilah kebaruan dari iman Kristiani. Ide monoteisme yang tidak dimiliki dalam tahap pertama, monoteisme bilangan, 1, 2, 3, dan seterusnya, karena pengaruh dari filsafat Yunani tentang ide atau tentang yang ideal, atau monoteisme moral dalam pengalaman perjanjian Allah dan Abraham. Dalam tahap orang Kristiani, monoteismenya adalah monoteisme trinitaris. Dan itu dialami dalam pengalaman liturgi gitu loh. Sehingga kalau Anda kemudian, kalau begitu, perintah Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai pernyataan trinitaris. Pernyataan ini adalah pernyataan liturgi Kristen saat pembaptisan. Dalam konteks itulah, maka meskipun ada jejak-jejak yang disebut pengakuan Yesus sebagai anak Allah dalam peristiwa penting yang nanti akan melahirkan beberapa pemikiran salah dalam kristologi yang disebut dengan adopsionisme, tetapi bahwa jejak-jejak ini menyatakan kesatuan hakikat Yesus Sang Putra Allah dengan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Misalnya dalam peristiwa pembaptisan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
bukan sekedar sebagai raja yang terurapi atau Mesias. Mesias kan dalam arti kan yang terurapi, bukan, tetapi benar-benar anak Allah dalam arti yang lebih dalam. Dalam peristiwa transfigurasi, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Pengalaman Yesus menyatakan kemuliaannya. Tetapi saudara, coba lihat. Dalam pengalaman itu, siapa yang ada bercakap-cakap dengan Yesus? Elia dan Musa. Elia sebagai nabi Allah yang menyatakan bahwa hanya Yahweh satu-satunya ketika peristiwa dia melawan nabi-nabi Baal, dan Musa sebagai pemimpin perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan kepada tanah terjanji. Lalu Yesus bercakap-cakap dan matanya terarah kepada Yerusalem. Di Injil Lukas, kata terarah itu kata yang dipakai Exodus. Exodus artinya keluaran. Ketika orang mengadakan perjalanan keluar itu loh. Lalu nanti di dalam penafsirannya surat Ibrani dikatakan pemimpin kita bukan lagi Musa yang membawa kamu dari perbudakan Mesir ke tanah terjanji, tetapi pemimpin kita yang baru adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang sudah melintasi kemah, bukan cuma kemah perjanjian tetapi kemah langit untuk membawa kita kepada sebuah pengharapan langit dan bumi yang baru. Saudara, inilah sebabnya mengapa ketika pertanyaan tentang eskatologi di dalam orang Saduki yang bertanya, kalau ada satu perempuan menikah dengan 7 laki-laki, nanti dalam zaman yang baru itu, apa yang terjadi? Siapa yang menjadi suami dari perempuan itu? Lalu Yesus menjawab, kamu tidak ngerti kitab suci, yang kamu pikirkan cuma pikiran-pikiran manusiawi kodrati, tetapi pada saat itu orang akan hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai sesama saudara. Nah, saudara, lalu dalam pengalaman kitab Daniel tentang penglihatan malam hari, anak manusia yang ada di hadapan tahta, maka sekarang saudara bisa membayangkan kehadiran Yesus yang menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Sekarang dia di hadapan tahta Mahkamah Agama. Dan di titik itu, kalau dalam nubuat malam hari kitab Daniel, anak manusia menerima kuasa, nanti dapat dicek lagi ya, apa yang terjadi. Maka ketika imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah? Mesias artinya yang terurapi, anak Allah bukan sekedar sebutan bangsa Israel atau raja sebagai anak Allah. Lalu Yesus merujuk kepada keberadaan anak manusia dalam Daniel 7 yang menegaskan bahwa ia memiliki kuasa dan kedudukan ilahi. Saya lihatkan contohnya misalkan ya dalam Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka dengan cara itu Yesus menyatakan siapa dirinya itu loh. Bahwa dia memiliki kuasa dan kedudukan ilahi. Bukan cuma dalam arti figuratif atau perlambang, tetapi dalam arti ontologi atau arti substansial hakikatnya. Sehingga mereka berkata, untuk apa kita saksi-saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya, maka ia harus dihukum mati gitu loh. Nah, saudara, dalam peristiwa itu, maka ketika Yesus mati, dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan begini, saya baca dari 50. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu ia menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi
dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini yang disebut dengan momen eskatologi langit dan bumi baru yang terjadi pada saat kematian Yesus. Saudara semuanya, dalam peristiwa itu, kalau saudara kemudian merenung-renung kembali dalam peristiwa khotbah baptis, dalam surat Petrus, saya tunjukkan kepada Anda, inilah arti dari surat Petrus yang, sebentar ya, pasal 3 ayat 19, dalam arti ini, saya baca. Atau dari 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk kita, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Nah, saudara, dengan cerita itu bahwa dalam pengalaman 3 hari kematian itu, surat Petrus memberikan kepada kita pemahaman dalam konteks Yahudi apa yang disebut dunia orang mati. Sheol itu, dunia orang mati adalah ketika orang orang mati tertidur itu loh, untuk menunggu hari ketika langit dan bumi yang baru dinyatakan. Ini juga alasan mengapa orang Jawa menyebut pemakaman sebagai pesarian, tempat orang-orang tidur ketika nanti hari kedatangan Tuhan yang kedua, lalu mereka semua akan bangun. Sekarang yang poin kelima. Dari simbolisme ke realitas ontologis. Pengertian anak Allah secara simbolis, moral atau fungsional ada dalam perjanjian lama. Kalau simbolis artinya gelar bagi bangsa Israel. Secara moral, gelar anak Allah itu juga dikenakan bagi orang benar yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Secara fungsional, dinyatakan sebagai dalam peristiwa ketika raja diangkat oleh Allah menjadi pemimpinnya. Tetapi Yesus ada dalam keberadaan ontologis. Artinya, ia memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa sejak kekal. Tadi saya terangkan dalam perdebatan Yesus dengan orang Yahudi tentang aku ada sebelum Abraham. Keputraannya bukan sekedar gelar atau fungsi, tetapi keberadaannya sendiri dalam relasi trinitaris. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu aku akan mengutus rohku. Padahal dalam kalimat pernyataan roh yang diutus itu adalah roh yang menghidupkan. Sama seperti ketika Bapa mengembuskan roh hidup, lalu manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 4b hidup dulu. Liturgi gereja meneguhkan keputraan Yesus bukan sebagai hanya gelar, tetapi sebagai realitas ilahi yang hadir dalam sejarah. Peristiwa liturgi adalah peristiwa historis hari ini dalam pengalaman sejarah saya, Anda, dan kita semua orang-orang Katolik yang merayakan Ekaristi. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Dalam ini, saya katakan ini. Proses pengalaman gereja awali berkenaan dengan Yesus sebagai anak Allah. Itu berkembang dalam pengalaman historis, refleksi teologis, dan kesaksian iman yang bertumbuh dari perjumpaan dengan Yesus sendiri. Jadi ada pengalaman historisnya,
ada refleksi teologis karena bacaan dari kitab suci Ibrani, orang Yahudi, dan kesaksian iman para murid yang pertama ketika berhadapan dengan Yesus yang bangkit. Contoh, dua orang yang pergi ke Emmaus, atau Maria Magdalena, atau 7 orang murid yang menjala ikan pulang kembali ke Tiberias untuk menjala ikan, padahal sudah diperintahkan untuk berkumpul di Yerusalem. Gelar anak Allah bukan hanya menunjuk kepada statusnya sebagai Mesias, tetapi relasi kodratinya yang unik dengan Allah Bapa. Sekarang prosesnya begini. Dalam pengalaman historis prakebangkitan, para murid Yesus mengenal dia sebagai seorang rabi, nabi, dan Mesias. Artinya orang yang dikaruniai oleh Allah. Sebab ketika dia mengajar dengan memberikan tanda-tanda heran dan mujizat, orang memberi komentar yang seperti ini belum pernah kita lihat itu loh. Mujizatnya mengkonfirmasi apa yang menjadi keprihatinannya. Seperti misalnya, prihatin kepada orang yang banyak seperti domba tanpa gembala, lalu ekspresi memberi makan itu dalam ekspresi kasih dan kemurahan Allah yang setia kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Atau ketika dia menjadi guru, dan sebagai rabi, dia berani memberikan otoritasnya. Dulu kamu dengar gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu itu loh. Maka ketika orang bertanya, kamu itu siapa? Kok berani melebih daripada Musa, Bapa kami? Maka peristiwa pembaptisan Yesus yang tadi sudah saya nyatakan kepada Anda, itu adalah ekspresi dari relasi yang personal, yang bersifat intim antara Allah yang disebut sebagai Bapa oleh Yesus, dan Yesus yang menyatakan dirinya berasal dari Bapa itu. Nah, saudara, peristiwa transfigurasi juga sudah saya sebutkan. Maka ketika kita melihat mujizat Yesus, mujizat ini menunjukkan otoritasnya dia itu loh. Bahwa dia lebih daripada sekedar apa yang dipikirkan orang tentang mengampuni dosa, yang menimbulkan reaksi dari para ahli Taurat karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Atau kuasa atas alam. Sehingga orang bertanya ketika angin ribut diredakan, siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa yang membuat segala-galanya jadi baik gitu loh. Maka saudara, kalau Anda akrab membaca kitab suci Kejadian pasal 1, saudara pasti ingat peristiwa kejadian itu. Allah melihat segala-galanya baik. Siapa yang bisa menjadikan baik kembali itu? Jawabannya dia yang menciptakan langit dan bumi. Allah sang pencipta dalam Kejadian pasal 1. Peristiwa kebangkitan dan pengalaman pasca kematian Yesus. Puncak pengalaman gereja awal dengan Yesus sebagai anak Allah terjadi dalam peristiwa kebangkitannya. Peristiwa itu membuka mata para murid untuk memahami bahwa Yesus bukan hanya Mesias dalam arti pengertian politik Yahudi, tetapi sang juru selamat atau raja yang terurapi yang memiliki kodrat ilahi. Sehingga dalam pengalaman eksplisit, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, inilah saat ketika gereja awali menyatakan iman akan Yesus sebagai anak Allah. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia menunjukkan bahwa Yesus yang kamu salib itu adalah Tuhan. Saya lihatkan kepada Anda ya Kisah Rasul pasal 22. Bentar. Hei orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah ini loh. Itu pembukanya. Sekarang yang 22.
Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu lihat, ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam maut. Lalu saya lompat lagi ke ayat 29, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita tentang Bapa Daud. Tetapi dengan sumpah Allah berkata, ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihatnya ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami adalah saksi-saksinya. Ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maka pengalaman itu hanya ada di dalam pengalaman gereja. Gereja yang merumuskan imannya. Lalu dalam pengalaman Kristologi Paulus, Paulus menjelaskan identitas Yesus dalam apa yang disebut ia yang dalam rupa Allah telah menjadi manusia dan kini ditinggikan oleh Allah agar apa? Agar manusia boleh masuk ke dalam pengalaman ilahi Allah. Dan peristiwa kebangkitan itu menjadi tanda bahwa ia ada di dalam hidup ilahi. Kalau begitu saudara, siapa yang bisa mengalami pengalaman kebangkitan itu? Jawabannya hanya mereka yang punya pengalaman relasional itu loh dengan Yesus. Hanya mereka yang ada bersama dengan Dia sejak hari pembaptisan sampai hari ketika Ia diangkat ke surga. Maka dengan keterangan ini saya menambahkan kepada saudara mengapa penutup dari Injil Markus itu ada dua dan beberapa orang mengatakan yang bagian penutup yang pasal 16 itu ditambahkan. Karena kalaupun sampai hari ini yang di dalam tanda kurung kotak itu tetap ditulis di dalam Injil Markus kita, gereja mengatakan bahwa atau kepada kita diajarkan bahwa memang diduga ada ketidaksamaan beberapa teks, tapi mayoritas teks-teks yang disebut memiliki nilai penting memasukkan bagian penutup yang kedua. Itu sebabnya bagian penutup yang pertama selesai, lalu ada bagian penutup yang kedua, Injil Markus yang terakhir. Tetap dipakai oleh gereja. Karena apa? Karena ada bingkai. Bingkainya apa? Pengalaman gereja. Jadi kalau mereka tidak mengalami pengalaman relasional di dalam hidup gerejawi ini, tidak akan sanggup untuk kemudian masuk ke dalam pengalaman melihat Yesus yang bangkit. Sehingga ketika gereja melihat Yesus sebagai anak Allah dalam peristiwa pembaptisan atau peristiwa transfigurasinya, ini bingkainya adalah peristiwa bingkai pengalaman hidup gereja. Meskipun kalau kita bertanya dari mana kealahan Yesus bisa dikonfirmasi lanjut, memang ada pernyataan dari orang-orang yang ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurut orang-orang dulu? Tapi para murid merumuskannya dengan tegas, engkau adalah Mesias. Atau ketika imam besar bertanya, apakah engkau Mesias? Dalam hal ini imam besar mengkonfirmasi identitasnya sebagai anak Allah dalam kemuliaan. Atau dalam pengalaman perwira Romawi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Selain itu saudara, ada pengakuan dari otoritas yang jahat itu loh, yakni kuasa-kuasa kejahatan. Yesus berkuasa atas mereka saat pencobaan di padang gurun, saat ketika ia menyembuhkan orang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu menyebut engkau adalah anak Allah. Si iblis yang mencobai juga menyebut engkau adalah anak Allah. Tetapi yang paling penting saudara, peristiwa kebangkitan Yesuslah yang menjadi bukti ontologis keilahiannya.
Kalaupun Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," atau Paulus berkata, "Yesus Kristus Tuhan kita yang dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati," maka ketika Paulus mewartakan Yesus yang dalam rupa Allah telah merendahkan diri, itu hanya bisa ditangkap dan dimengerti bagi mereka yang ada dalam pengalaman relasional bersama dengan Yesus sebagai murid-murid yang ada bersama dengan dia dari hari ketika dia dibaptis sampai hari kenaikannya di surga. Sehingga kalau saudara kemudian bertanya, kalaupun diperdebatkan, ya memang titik tolaknya berbeda, saudara itu loh. Pasti tidak akan ketemu pasti. Masing-masing dengan klaimnya masing-masing. Saya ya itu yang komentar saya karena memang tidak ada yang disebut pengalaman relasional dalam iman jemaat gereja awali ini. Kalau begitu saudara, nanti dalam pengembangannya Kristologi Yohanes dan teologi gereja awal yang akan merumuskan secara lebih dalam sifat dari anak Allah ini yang disebutkan ia ada sebelum adanya waktu dalam teologi praeksistensi Yesus Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu nah sekarang dalam pengalaman iman ini baru kemudian ditentukan mana kitab suci atau mana kitab-kitab teks-teks yang selaras dengan isi iman kita gitu loh. Seperti yang kita alami dalam pengalaman gereja. Jadi saya balik lagi, yang ada dulu itu gerejanya, bukan kitab sucinya. Kitab suci itu ditentukan imannya yang dia rayakan dalam pengalaman liturgi. Kriterianya apostolisitas. Kedua, kesatuan dengan tradisi. Ketiga, penggunaannya dalam liturgi. Maka dalam perayaan Ekaristi, dua pilar Mysterium Fidei itu, Kristus hadir dalam sabda, Kristus hadir dalam Ekaristi. Maka kalau saya ulangi lagi perumusannya, kitab suci adalah Mysterium Fidei dalam bentuk tertulis, sedangkan Ekaristi adalah Mysterium Fidei dalam perayaan. Tidak bisa tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, kalau memang Mysterium Kalau Mysterium Fidei ini adalah sebuah pengalaman masuk ke dalam keilahian, maka ketika saudara mengikuti perayaan Ekaristi, setelah privasi ada doa Tres Agion, kudus, 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 yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4, pengalaman Yesaya berhadapan dengan tahta surgawi, atau dalam pengalaman Wahyu 4 ayat 8, maka doa kudus, kudus, kudus atau Trisagion ini adalah bagian integral dalam perayaan Ekaristi yang memasukkan orang Katolik hari ini ke dalam pengalaman keilahian. Kalau Anda yakin Yesus bangkit dan Yesus yang bangkit itu ilahi kepala gereja, maka saya sebagai tubuh gereja masuk ke dalam sebuah pengalaman yang disebut sudah dan belum. Sudah artinya saya berpartisipasi dalam liturgi ilahi, tetapi juga belum karena belum paripurna, saya masih ada di dalam hidup dunia hari demi hari. Nah, saudara, dalam konteks itulah maka pengalaman Ekaristi sebagai perayaan surgawi yang ditarik ke dunia atau ditarik ke dalam pengalaman bumi ini memberikan kepada kita pengalaman kitab Wahyu ketika dalam Wahyu 48 ayat 11 para malaikat dan tua-tua bersujud kepada Allah dengan berseru kudus, kudus, kudus. Saya bacakan ya kitab Wahyunya ini. Wahyu 4 8 sampai 11. Wahyu 4 11.
Ini. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Anjing saya ada orang. Nah, minta maaf, saya ulangi lagi. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, saudara, dalam pengalaman itu, lalu siapa yang disembah itu? Itu di Wahyu 6:14. Saya bacakan kepada Anda, Wahyu 5:6-14. Ini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Kalau Anda kemudian ingat rujukan seekor anak domba yang telah disembelih, maka ini pengalaman domba Paskah yang ditampilkan oleh Yohanes Yesus sebagai sang domba Paskah, anak domba Allah. Satu, jantan. Dua, tulangnya tidak bercacat, tidak dipatahkan dalam pengalaman ketika disalibkan itu. Kitab Wahyu sendiri kemungkinan berasal dari pengalaman liturgis gereja awal yang telah memahami Ekaristi sebagai partisipasi dalam liturgi surgawi. Kesimpulannya, terakhir ini, liturgi, kanon, kitab suci, dan misterium fidei sebagai satu kesatuan. Satu, poin pertama, Yesus adalah anak Allah secara ontologis, bukan simbolik. Dalam pengalaman gereja awali, dan pengalaman itu dinyatakan dalam perayaan. Perayaan itu kemudian untuk kepentingan katekesnya ditulis dalam teks yang disebut teks-teks kitab suci. Liturgi Ekaristi adalah pengalaman gereja tentang realitas trinitaris yang diwahyukan oleh Yesus. Yang ketiga, poinnya bahwa kitab suci Perjanjian Baru 27 teks itu terbentuk dari pengalaman liturgi gereja awal berkaitan dengan iman mereka yang hidup bersama dengan Yesus dari pengalaman sejak dia dibaptis sampai kenakannya ke surga. Sehingga dengan cara seperti itu, Ekaristi sebagai tanda yang kelihatan di mata kita, Mysterium Fidei, kitab suci menemukan kepenuhannya di dalam perayaan Ekaristi. Sehingga saudara, kalau begitu, ini untuk nasihat rohaninya, liturgi gereja adalah partisipasi dalam liturgi surgawi. Maka dalam liturgi gereja tidak hanya mengenang Kristus, tetapi mengalami dan memasuki misteri keselamatan secara nyata. Itu presentasi saya pada malam hari ini, saudara semua. Semoga Anda berkenan sehingga kalau kita membandingkan liturgi Ekaristi Katolik adalah liturgi Bait Allah. Karena sejak Bait Allah hancur tahun 70 itu, orang Yahudi tidak lagi melakukan ibadah di Bait Allah. Mereka adalah agama yang berpusat pada kitab suci dan perayaannya di sinagoga dengan pembacaan kitab suci dan penafsirannya. Ini yang diteruskan atau yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita Protestan, ibadat sinagoga. Padahal dalam pengalaman kita Katolik, ibadah Bait Allah itu adalah presentasi dari ibadah surgawi. Lalu kita teruskan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Saudara semuanya, seperti itu keterangan saya tentang yang melanjutkan gagasan dari minggu yang lalu, keberadaan dari kanon-kanon kitab suci. Sehingga kalau saya menerangkan hari ini, sekarang saudara bisa mengerti mengapa tugas Anda sebagai para apologet perlu menerangkan kepada umat kita sendiri dan kepada mereka yang bertanya tentang pengharapan kita, apa yang kita imani, bukan cuma sekedar kemudian membantah atau cuma sekedar berkelit,
Tetapi saya tadi dengan keterangan saya tadi, saya bisa menyatakan kepada Anda siapa Yesus yang kita kenal dan kapan, di mana dia menyatakan diri dan keilahiannya. Jadi, saudara, ini presentasinya. Mari kita masih punya banyak waktu untuk sampai jam 9. Silakan kalau ada yang dalam presentasi ini tanya jawab. Ya,